Aku menyebutmu Furo, pengembara yang meniti di garis hidup kematian. Jejakmu meninggalkan nyanyian jiwa bagi kehidupan yang berganti. Pencarianmu memahatkan kisah pada ceruk-ceruk hati yang luka. Hasratmu adalah gunung karang yang membara. Aku menyebutmu Furo, pengembara yang memberontak dan berjalan di garis kematian. Musik itu adalah bagian dari sebuah kehidupan juga gitu ya. Jadi artinya musik itu dalam sebuah peradaban, dalam kehidupan yang tidak terpisahkan dengan manusia. Dan musik itu sama dengan bunyi gitu kan. Bunyi itu adalah musik gitu ya. Jadi ketika berbicara dengan musik, bunyi, berbicara juga tentang anugerah yang maha kuasa gitu. Jadi istilahnya kalau saya bermusik itu ya beribadah aja gitu. Jadi musik itu bagian dari ibadah gitu. Sebetulnya RKM ini nggak sengaja juga ya, kembali kita bicara tentang perjalanan kan nggak pernah ada yang diduga. Rumah Kucing Montong ini kan karena hanya sebutan aja rumah kucing saya ini rumah kucing, tapi kan ketika saya pindah juga disebutnya rumah kucing tetap. Akhirnya itu menjadi sebutan untuk tempat aktivitas saya dan kawan-kawan di sini. Mulanya di sini itu lebih ke forum literasi, kita ngobrol juga karena banyak buku dan sebagainya. Kemudian juga ada forum kita lebih ke bedah musik, kemudian bikin rekaman musik, diskusi musik dan sebagainya. Akhirnya kita tertarik untuk menjadikan ini tempat alternatif bagi teman-teman di Mataram khususnya atau di Lombok pada umumnya atau di NTB untuk mereka juga bisa difasilitasi karena selama ini kan toh banyak kita tidak mau menganggap orang tidak punya perhatian, tapi pada kenyataannya memang di NTB ataupun juga di Indonesia secara keseluruhan perhatian atau mereka menyikapi kesenian atau musik itu masih belum pada tempatnya sepenuhnya menjadi satu hal yang penting. Mereka selalu, apalagi kalau kita bilang di NTB ini mungkin masih melihat musik hiburan gitu, sekedar hiburan. Padahal sebetulnya kan dari musik sendiri itu banyak hal yang bisa dikembangkan di situ, itu menjadi bagian daripada sebuah ilmu pengetahuan, bagian juga dari sebuah terapi kesehatan, banyak hal yang bisa dilakukan dengan musik itu. Dan saya merasa bahwa Rumah Kucing Montong ini penting untuk juga memberikan pencerahan kepada siapapun. Dan saya pun belajar dari orang lain yang memang mungkin punya ilmu yang bisa memberikan pencerahan. Akhirnya kita buat ruang alternatif gitu. Jadi kita memang membuat kantung lah sebetulnya, kantung untuk teman-teman di Lombok ini. Siapa tahu provokasi ini akan membuat teman lain juga buat kantung-kantung yang lain gitu. Jadi sebetulnya kita hanya bagian kecil dari sebuah pergerakan gitu nggak. Karena ketika tempat-tempat yang secara semestinya mereka mewadahi, toh tidak sepenuhnya bisa memfasilitasi itu, akhirnya mungkin siapa tahu ini adalah menjadi salah satu pilihan shelter atau persinggahan teman-teman untuk bisa mengembangkan peluangnya gitu. Tantangannya sebetulnya ya karena kita berangkat dari tantangan itu, justru sebetulnya tantangan yang utama kan meyakinkan orang bahwa kesenian itu penting gitu.
tantangan yang lainnya adalah ketika meyakinkan bahwa dengan kita bisa memaksimalkan keterbatasan itu, masih belum banyak orang yang memahami itu, karena belum banyak juga orang yang berani berpikir out of the box gitu. Jadi mereka, apalagi dibarengi sama ada juga, ketika saya banyak berbicara tentang itu, ada orang-orang yang selalu berpikir, "Ah, udah jangan yang macam-macam, biasa-biasa aja lah," gitu. Itu akan memberikan apa ya, kegairahan itu dibunuh oleh hal-hal seperti itu. Jadi harusnya banyak kegelisahan-kegelisahan terus dimunculkan sebagai bagian dari sebuah semangat pengembangan dari yang ada, karena potensinya sebetulnya ada gitu. Nah, itulah kesulitannya meyakinkan orang. Tapi sebenarnya saya bilang tadi, kita berangkat dari kesulitan itu, jadi kesulitan itu bukan masalah sebetulnya. Ya harus ada masalah, hidup itu harus punya masalah gitu kan. Gitu. Jadi di sini itu awalnya kan kita bikin namanya ngopi sore, forum diskusi lah. Diskusi dari mulai bicara tentang musik folk, bicara tentang butoh, teater ya, bicara tentang bahkan makanan gitu, tentang apapun, literasi terutama, bedah buku dan sebagainya. Kemudian juga kita membuat satu pos untuk aktivitas rekaman lah dengan beberapa teman. Jadi di sini ada rumah lain juga di BTN ini, rumah teman kita namanya Arif. Dia Arif Prasojo, ini seorang pemain biola yang kemudian dia juga membuat rumahnya adalah menjadi bagian dari kepanjangan tangan dari RKM ini. Jadi dia studionya di sana dan dia membuat satu label namanya Arif Tone di sana. Dan itu kita melakukan itu kerjasama membuat rekaman dan sebagainya. Kemudian juga kita ada launching teman-teman indie atau apa pada di sini bikin launching dan sebagainya. Kemudian ada bedah karya, kita ngajak mereka bedah karya, dan kita selalu membuat judul-judul acara yang memang mungkin tidak umum gitu. Sebetulnya ya itu kembali ke yang saya sampaikan dari awal ya, bahwa kita ingin selalu memprovokasi orang untuk bisa bisa maksimal di keseniannya gitu. Karena selama ini ya kita punya kesadaran bahwa itu ya saya bilang tadi, belum banyak pihak yang memposisikan kesenian itu hal yang penting gitu. Jadi ini kita berharap bahwa RKM ini menjadi salah satu shelter lah. Kita juga senang kalau sudah ada shelter-shelter yang lain, tapi paling tidak ini tetap menjadi shelter. Dan mimpi saya adalah, pernah bilang saya bersama teman-teman bahwa semoga kita juga yang selalu ini diasumsikan bahwa namanya serambi kesenian itu selalu Bandung, Jogja, atau Jakarta atau mana kota lain. Kita ingin sekarang punya semangat bahwa kita juga bisa menjadikan Lombok ini adalah serambinya berkesenian di paling tidak di Indonesia Tengah gitu. Kita punya satu kebanggaan itu. Teman yang sudah dia musisi juga bisa masak, ya dia buat sekarang bakso cuanki misalkan di sini, usaha. Kemudian juga ada yang saya mau bikin minuman, silahkan, saya mau bikin apa. Jadi kita bikin bisa istilahnya kalau semangat yang kita bangun ini nggak jauh dengan semangat di masa lalu kalau orang-orang tahu namanya gerakan indie. Tapi saya terus terang sekarang tidak tertarik dengan istilah indie itu sendiri, karena indie sudah bias sekarang ininya. Jadi indie itu kan sebenarnya independen. Itu bukan sebuah warna musik, bukan apa, tapi itu adalah sebuah gerakan. Indie itu bisa juga indie di apapun, bukan hanya musik, apapun indie, gerakan indie itu. Jadi indie itu adalah, bagi saya prinsipnya adalah berdiri di atas kaki kita sendiri gitu. Jadi gimana kita bisa hidup dengan survive dengan kemandirian kita. Rumah Kucing Montong bukan disingkat ya. Rumah Kucing Montong itu adalah sebutan untuk rumah ini. Ini rumah secara fisik ada Rumah Kucing Montong. Tapi di dalam Rumah Kucing Montong ini adalah anggap sebuah hub atau sebuah shelter atau sebuah rumah besar yang dalamnya ada beberapa aktivitas. Ya harapan saya ya
tetap yang baik lah ya, optimis bahwa yang kita lakukan ini sebenarnya belum apa-apa juga gitu. Tapi dengan kita melakukan kaderisasi yang baik, kita melakukan juga hubungan yang baik dengan semua komunitas. Di sini ada akar pohon, ada juga komunitas yang lainnya, Aro, ada banyak lah yang lain. Kita tetap bisa bersinergi satu dengan lainnya, bahwa penting untuk silaturahmi itu penting, menjaga kaderisasi terus tetap terjaga, dan akhirnya juga mudah-mudahan bisa menjadi kontribusi buat peradaban di NTB. Saya ngomongin Kang Hari itu humble. Dia ya humble aja. Humble penuh dengan kejutan. Ide-idenya tuh penuh dengan kejutan. Gitu. Not tired, dia nggak pernah lelah. Dia nggak pernah lelah untuk melakukan sesuatu. Musisi yang luar biasa Kang Ari. Orangnya sabar banget. Terus dia kalau udah punya kemauan tuh pokoknya harus terjadi gitu. Orangnya kayak gitu. Terus apa lagi ya, tapi yang nyata banget dari dia tuh orang sabar banget. Itu sabar loh. Do it yourself. Itu aja. Lakukan aja apa yang kamu bisa lakukan gitu. Jangan nunggu gitu. Kalau nunggu ya nggak akan jadi-jadi. Gitu. Dan saya dapatnya ketika saya datang ke Lombok di sini, karena semakin dekat saya dengan Kang Ari, semakin tahu bagaimana pola berpikir, bagaimana pola bekerja berkeseniannya Kang Ari. Ya do it yourself, lakukan aja gitu kan. Karena apapun yang dilakukan, meskipun itu suatu kesalahan, nah itulah sebuah karya gitu. Dan itu nggak bisa diulang gitu. Itu aja. Do it yourself. Kata dia kita harus tetap berjuang lah gitu. Berdiam di alaya